Selamat pagi anak-anak. Shalom. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes. Perkenalkan saya. Nama saya Agustina Rufilo, mahasiswa PPG Diajar tahun 2023. Di Universitas Kosoa, NIM 453108052. Hari ini Sabtu 11 November 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 5 dengan tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem. Nah, sebelum kita lanjut belajar, Ibu minta ketua kelas membawa kita dalam doa. Ya, hari ini kita akan belajar bersama untuk materi pelajaran tematik kelas 5. Kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem. Nah, sebelum kita melanjuti pelajaran atau materi di pagi ini, Ibu minta anak-anak menyanyikan lagu komponen ekosistem. 1, 2, 3. Pada hari ini kita belajar bersama tentang komponen-komponen ekosistem kita, lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, dan karena gunung, sawah, sungai juga lautan. Yo ayo 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 kita belajar. Yo ayo 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 kita gembira. Yo ayo 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 kita belajar. Yo ayo 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 kita gembira. Oke, baik. Nah, sebelum Ibu menerangkan tentang materi di pagi ini, Ibu membagikan buku paket tema 5. Ya, semua buka buku pelajaran 1. Ya, pelajaran 1. Jadi tadi dikatakan bahwa tema 5 tentang ekosistem. Subtema 1 tentang komponen ekosistem. Ya, tema kita di hari ini yaitu tema 5 tentang ekosistem, subtema 1 tentang komponen ekosistem, pelajaran pertama. Nah, Ibu mohon anak-anak perhatikan buku paket itu. Sudah membuka semuanya? Sudah. Oke, pelajaran pertama. Nah, di sini Ibu ada membawa gambar yang Ibu sudah tampilkan di papan tulis. Anak-anak perhatikan gambar. Di situ ada beberapa gambar. Ya.
tentang beberapa gambar. Nah, anak-anak perhatikan. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Jadi interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, kita akan belajar lanjut tentang menyebutkan pokok pikiran pada teks non-fiksi yang disajikan. 2. Membuat tulisan tentang jenis makanan hewan. 3. Jenis makanan hewan. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut di papan tulis. Di samping kanan anak-anak ada tertera 2 gambar. Yang ada tertera 2 gambar, anak-anak memberikan penjelasan tentang perbedaan apa saja yang dapat kalian lihat melalui pengamatan. Jadi perbedaan antara 2 gambar yang ada pada papan tulis. Sudah perhatikan anak-anak? Nah, perbedaan pada gambar nomor 1 adalah komponen yang tak hidup pada sebuah lingkungan. Ya, misalnya tanah, bukit, air, cahaya matahari. Sedangkan komponen pada gambar yang kedua adalah komponen hidup dalam lingkungan yang saling berinteraksi dan bergantung sama lain. Maksudnya di sini ada tertera di satu lingkungan, jadi tertera ada hewan-hewan, tumbuhan di dalam satu lingkungan. Nah, kita lihat lagi pada bacaan berikutnya, yaitu tentang ekosistem. Anak-anak sudah lihat? Lihat bacaannya tentang apa itu? Ekosistem. Semua sudah membukanya? Oke, boleh membaca, lihat dan membacanya dalam hati. Ya, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup yang terdiri atas bagian abiotik dan bagian biotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan biotik seperti makhluk hidup. Makhluk hidup itu terdiri dari apa saja itu? Hewan, tumbuhan, Iya, hewan, tumbuhan, manusia. Berikan aplaus kepada Nona Imel. Ya. Nah, bagian makhluk hidup abiotik seperti cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Jadi bagian makhluk hidup biotik dan abiotik ini saling memerlukan dan saling berinteraksi. Nah, sesuai dengan bacaan tersebut, kita temukan pikiran utama dari setiap paragraf serta informasi yang dianggap penting.
anak-anak lebih ketahui bahwa pikiran utama atau disebut juga pikiran pokok, yaitu unsur inti yang terdapat di dalam kalimat utama atau gagasan utama. Nah, sedangkan informasi penting atau juga memberikan gambaran, yaitu informasi yang memberikan gambaran inti terhadap sesuatu yang telah diketahui. Contoh informasi bisa dari diri kita sendiri dan juga bisa dari orang lain atau teman lain. Nah, kita lihat lagi pada bacaan berikut, yaitu jenis makanan hewan. Semua balik di buku bacaan itu jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Seperti contoh, bagi makanan yang berupa tumbuhan, misalnya contoh kambing, sapi. Nah, sedangkan makanan yang tergolong pada hewan yaitu harimau, singa. Ya, itulah beberapa contoh yang diberikan. Nah, jadi makanan yang berupa tumbuhan itu dia tergolong pada hewan pemakan daging, rumput, tumbuhan. Hewan pemakan apa itu? tumbuhan. Jadi hewan pemakan tumbuhan. Sedangkan yang tergolong dalam hewan pemakan daging yaitu Tumbuhan. Singa. hewani. Dia makan daging atau mangsa lain. Ya, itu dia punya makanan. Hewan pemakan tumbuhan itu disebut herbivora. Hewan pemakan apa itu? Tumbuhan. Jadi seperti apa itu? Kambing, Kuda. kuda, sapi. Ya, sedangkan hewan pemakan daging disebut Harimau. yaitu karnivora. Apa itu? Karnivora. Adalah hewan pemakan daging. Nah, dari sedikit penjelasan Ibu, di saat ini Ibu akan membagikan siswa dalam dua kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 ya, ada beberapa soal, ada 6 soal yang diberikan. Nanti anak-anak perhatikan, ini kerja kelompok. Dan juga kelompok 2. Ya, sampai di sini di antara anak-anak siapa yang mau bertanya? Saya Oke, silakan. Nona, nama siapa? data kecilnya. Oke, silakan. Saya akan bertanya apa itu dari karnivora dan herbivora. Oh, ada lagi yang lain? Agar supaya Ibu bisa penjelasan lebih langsung sekali. Ibu, Oke? Ibu, saya mau bertanya ini apa saja yang termasuk komponen-komponen ekosistem? Iya, oke, pintar. Jadi yang termasuk atau pengertian dari karnivora yang tadi Ibu baru katakan itu, karnivora adalah yang tergolong pada hewan pemakan apa? Daging. Pemakan daging. Ya, pemakan daging. Karnivora hewan pemakan daging. Yaitu harimau, Singa. ya. Sedangkan herbivora adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan seperti Kuda. ya. Nona sudah puas? Sudah. Ya, yang kedua yaitu
komponen biotik dan abiotik. Ya, komponen biotik dari makhluk hidup yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan sedangkan komponen abiotik adalah benda yang tak hidup seperti cahaya matahari, udara, tanah, air. Ya, itu termasuk komponen-komponen yang tadi Nona Pinel tanyakan. Nona sudah bisa paham? Oke, terima kasih. Dan sekarang anak-anak silakan mengerjakan tugas kelompok yang Ibu sudah berikan. Ada 6 soal, ya. Sudah selesai? Ya, oke. Sekarang kelompok 1 ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Tulislah pikiran utama dan informasi penting tersebut di tempat yang tersedia di bawah ini. Paragraf 1. Pikiran utama. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Informasi penting. Makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. 2. Apa itu ekosistem? Suatu sistem yang terdiri dari organisme hidup atau biotik dan lingkungan fisik atau abiotik yang saling berinteraksi di dalam suatu wilayah atau negara atau area tertentu. 3. Apa arti dari biotik? Komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. 4. Apa arti dari abiotik? Bagian komponen yang tidak hidup di sebuah lingkungan. 5. Sebutkan 2 hewan yang memiliki jenis makanan berbeda. 1 kerbau, 2 kucing. 6. Tulislah 2 nama hewan dan jenis makanan serta golongan makanan pada tabel di bawah ini. Nama hewan, kambing. Nama atau jenis makanan, rumput. Golongan makanan tumbuhan hewan, tumbuhan. Nama hewan, 2 kucing. Nama atau jenis makanan, tikus atau daging. Golongan makanan tumbuhan hewan. Sekian dan terima kasih. Ada dari satu kelompok. Ada yang menanggapi apa yang kelompok 1 katakan atau bacakan? Ada atau tidak kelompok 1? Tidak ada. Oke, kalau begitu mari kita berikan tepuk tangan. Ya, sekarang bagian kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Tulislah pikiran utama dan informasi penting tersedia tersebut di tempat yang
itu ekosistem? Suatu ekosistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tali terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan. 3. Apa arti dari biotik? Bagian komponen yang hidup di sebuah lingkungan. 4. Apa arti dari abiotik? Bagian komponen yang hidup di sebuah lingkungan. 5. Sebutkan 2 hewan yang memiliki jenis makanan berbeda. 1. Kambing, 2. Harimau. 6. Tuliskan 2 nama hewan dan jenis makanan serta golongan makanan pada tabel bawah ini. Nama hewan: kuda. Nama atau jenis makanan: rumput. Golongan makanan: tumbuhan hewan, tumbuhan. Nama hewan: bunga. Nama atau jenis makanan: daging, mangsa lain. Golongan makanan tumbuhan hewan. Sekian dan terima kasih. Ada tanggapan? Ya, silakan Pak, kelompok 2. Silakan kepada kelompok 1. 1 ya. Ada atau tidak? Ya, berarti anak-anak sudah bisa pahami ya. Kita kembalikan kelompok 2 ke tempat dengan tepuk tangan yang paling meriah. Oke, baik. Tadi anak-anak sudah mengerjakan tugas kelompok. Itu ada beberapa soal yang tertera di dalam tugas kelompok itu agar lebih anak-anak pahami dan bisa mendengarkan penjelasan ibu lebih singkat agar anak-anak bisa pahami, tahu dan bisa menghadapi ulangan nanti anak-anak bisa menjawabnya. Nah, jadi pikiran utama atau disebut juga pikiran pokok. Ya. Jadi unsur inti yang terdapat di dalam kalimat utama atau disebut juga gagasan utama. Jadi gagasan utama dalam kalimat menggambarkan isi paragraf atau teks bacaan. Sedangkan informasi penting itu dari melalui melakukan gambaran, ya, informasi penting. Jadi suatu informasi yang memberikan gambaran inti terhadap sesuatu yang telah diketahui, ya. Bisa juga informasi penting yang muncul dari diri kita sendiri atau dari orang lain atau teman yang dianggap informasi itu penting dan bukan sepele. Nah, tentang ekosistem, ya, ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari organisasi hidup biotik dan lingkungan fisik abiotik yang saling berinteraksi di dalam suatu wilayah atau area tertentu. Bisa juga dikatakan ekosistem itu adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, yang dikatakan atau arti dari biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Nah, seperti anak-anak tadi sudah ketahui, makhluk hidup itu terdiri dari apa-apa saja itu? Manusia, hewan dan tumbuhan. Sedangkan apa arti dari abiotik? Abiotik adalah ekosistem yang terdiri dari benda-benda yang tak hidup. Seperti apa itu anak-anak? Oke, baik. Dan hewan yang memiliki jenis makanan yang berbeda itu seperti hewan pemakan tumbuhan dan hewan pemakan daging. Hewan pemakan tumbuhan itu disebut herbivora, sementara hewan pemakan daging adalah karnivora.
Jadi, setiap makhluk hidup itu membutuhkan makanan dan air untuk tetap hidup. Nah, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak sebentar habis pelajaran. Anak-anak, Ibu berikan tugas untuk mencari gambar yang tentang dengan hewan pemakan tumbuhan dan hewan pemakan daging. Dan esok hari semuanya kumpul. Nah, pasti anak-anak capek setelah belajar dari awal sampai akhir ini mengerjakan tugas, diskusi. Ibu mau mengajak anak-anak, mari kita sama-sama menyanyi lagu Lelemuku untuk mempersatukan kita di dalam proses belajar mengajar. 2, 3. Lelemuku kita di pagi ini, Ibu mengajak Nona Lady membawa kita dalam doa. Ya, selamat pagi anak-anak.